Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fiskazen, pada pagi hari ini kita ketemu lagi di podcast perdana kita. Nah, perkenalkan saya Sandra Zakiatunisa Ramadhani selaku host pada podcast kali ini. Tema garis besar yang podcast kita akan ambil dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, tentunya kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari siswa sekolah kita. Silahkan teman-teman memperkenalkan diri. Hai Fiskazen, perkenalkan nama saya Dinda Sonia, saya dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 2. Di sini saya sebagai perwakilan dari ekstrakurikuler Paskibra. Halo Fiskazen, perkenalkan nama saya Smirna Putri Sekti Kusuma Anjani dari kelas 11 PPLG. Saya di sini perwakilan dari ekstrakurikuler Paspram. Nah, setelah tadi kita perkenalan ya, gimana sih perasaan kalian ketika dipanggil podcast pada hari ini tuh? Jujur seneng sama wah banget gitu loh. Ya. Gimana wah itu gimana tuh? Wahnya ya kayak first time aja ikut podcast gitu. Oh gitu. Ya, first time buat saya juga kalau kayak wah kok bisa dipanggil dari pihak OSIS juga kok bisa mengikuti podcast. Gak expect ya berarti ya? Iya, nggak betul. expect. Betul. Tapi senang juga kan? Iya, seneng. Iya, senang banget. Nah, kalian sendiri punya kesibukan apa sih, hobi atau untuk mengisi waktu luang kalian itu? Kalau hobi sendiri aku suka membaca buku self development gitu, sama akhir-akhir ini aku suka nonton stand up comedy. Oh, stand up comedy. Iya, sama kalau ada waktu luang gitu weekend aku biasanya ngelukis. Oh, melukis. Oke. Iya. Kalau hobiku sendiri sih biasanya aku lebih ke nari ya. Oh, nari ya. Dance. Iya, benar. Tradisional atau modern? Dance namanya juga. Dance yang modern. Oh, yang modern ya. Iya, benar-benar. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya nih tentang pengalaman pribadi kalian di Paski dan Pasram itu apa sih? Kalau pengalaman pribadiku sendiri ya. Iya. Sejak aku ikut organisasi Paski ini jadi orang yang lebih disiplin, bertanggung jawab, juga bisa melatih jiwa kepemimpinan gitu. Iya. Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri, jadi saya kayak mendapatkan keluarga baru ya. Di sini kita juga bisa belajar bareng-bareng di Paspram juga, belajar tanggung jawab, belajar kepemimpinan juga sama dengan Dinda. Jam terbang kalian lumayan banyak ya di organisasi itu? Iya. Lumayan. Iya, jadi sibuk juga ya kelihatannya. Iya. Sibuk banget. Iya. Oke. Terus arti Sumpah Pemuda bagi kalian itu apa sih? Tanggapan tentang generasi muda sendiri, generasi muda kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Apalagi Fiskazen ini banyak kan anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi dan inovatif yang wow, luar biasa. Iya, bener banget ya. Iya. Oke, Dinda selanjutnya. Kalau menurut aku jiwa Sumpah Pemuda itu ya, dia yang cinta dengan tanah airnya, dan dia rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Asik. Tapi kalau untuk tanggapan aku sendiri tentang generasi muda sekarang, generasi Z ya, generasi Z tuh mereka itu tipe orang yang sekarang tuh apa-apa dengan teknologi. Jadi benar-benar ketergantungan. Tapi dengan kemajuan teknologi itu bisa mengembangkan jiwa dan bakat mereka. Iya. Nah, sesuai perkataan kalian tadi kan ya, kalian banyak banget jam terbang kalian tampil kan ya. Nah, terus apa yang kalian rasakan ketika kalian tuh tampil di lapangan gitu loh? Dinda dulu. Ya. Menurut aku ya. Iya. First time aku tampil itu kelas 10, baru pertengahan kelas 10. Itu untuk acara HUT. Dan itu first time banget. Jadi di situ dipersiapkan semata mungkin buat HUT itu, dan saat menginjak rumput lapangan tuh rasanya kayak ini beneran mau tampil gitu ya. Beneran mau tampil, terus ya deg-degan juga gitu, nervous banget. Bahkan saya sempat salah gerakan ya waktu variasi itu bikin kepikiran, dan ya yang bikin klimaksnya tuh waktu udah selesai itu nangis semuanya. Jadi satu pasukan nangis, kayak mereka nginget lah perjuangan ngafalin variasi formasi itu. Panas-panas kan. Ya, kalau dari saya sendiri, pengalaman saya itu waktu saya first time demos tahun ini, ya itu ya agak grogi dikit ya, tapi walaupun udah latihan lama tuh tetap rasa groginya kan masih ada juga kan. Ya udah kayak
kan dikumpulin bareng-bareng itu satu pasukan, ada 2 pasukan kan itu, ada Simapur sama variasi formasi kan. Ya udah itu di prank dulu sama kakak-kakak dimarah-marahin, terus ya udah akhirnya kakak ninggalkan, kita disuruh merenung di situ kan. Terus akhirnya kakak masuk, bagus, mengapresiasi penampilan kita karena first time itu full angkatan 22 gitu. Nah, waktu kalian nervous itu gimana sih cara kalian untuk meminimalisir rasa itu gitu loh? Kalau pasukan aku ya, kita pelukan gitu. Terus kita ingat lagi momen-momen waktu latihan, panas-panas sama matahari kan. Ya, itu buat meminimalisir nervousnya itu sih. Keren. Kalau mungkin mengatasi nervousnya itu mungkin kakean bercanda ya, kebanyakan bercanda itu, terus dimakani kencur, jahe. Itu jahe juga? Mantap. Iya diminumi jahe. Itu biar apa? Itu biar mengontrol mengontrol suara. Oh, mengontrol suara. Waktu kalian pengen masuk ke organisasi ya, berarti kan kalian tuh masih belum masuk kan ya ke organisasi itu. Nah, apa sih yang pengen yang mendorong kalian untuk masuk ke organisasi itu apa? Oke, jadi Aku atau kamu dulu. Kalau aku motivasi ikut masuk Paspram itu untuk menambah wawasannya, karena kan di SMP dulu ikutnya Paski, jadi di SMK ini mungkin ingin menambah wawasan tentang kepramukaan dan mencoba hal baru. Jadi ikut gabung Paspram, terus mendapat keluarga baru juga. Kalau saya gabung Paski itu termotivasi dari teman saya. Teman saya kan dulu angkatan atas saya di SMP, dia kan Paski juga. Terus kalau dari SMP SD itu malah saya ikutnya pramuka. Malah ini switch ya ini ya. Iya. Nah, terus saya lihat di Demons itu, wah bagus banget. Saya pengen coba hal baru gitu loh. Jadi saya mau coba hal baru dan saya akhirnya gabung di Paski ini. Jadi sama-sama ingin mencoba hal baru. Iya, betul. Keren. Oke, selanjutnya harapan atau impian kalian untuk masa depan Paski atau Paspram apa? Harapanku buat Paspram kedepannya lebih baik lagi. Terus untuk anggota-anggota angkatan 23 kan karena masih calon ya, saya harap tetap kekeh, terus tetap menjalin kekeluargaannya yang tambah erat gitu. Cukup kalian harapannya situ aja. Masih banyak tapi mungkin nggak bisa tercapkan. Satu lagi harapan saya, semoga angkatan 23 ini juga bisa merasakan kemah ya di tahun ini. Mungkin semester depan sekolah bisa memperbolehkan untuk kemah di sekolah. Iya, menginap. Iya, nginep-nginep. Seru kan ya nginep Seru sekolah banget, gitu. seru. Kasihan kalau nggak rasain. Tapi kita udah pernah ngerasain ya? Iya, untungnya kita udah. Makanya ini angkatan kita yang terakhir sih. Iya. Semoga aja sih bisa ada lagi buat kegiatan menginap di sekolah ya. Terus semenjak kalian menjabat dari kelas 10 sampai sekarang itu pelajaran atau hal baru apa yang bisa kalian ambil dari sebelum-sebelumnya? Mungkin dari saya dulu, kayak pelajaran-pelajaran baru itu ya, ini pertama kali karena di SMP kan juga udah kayak COVID ya, kita nggak bisa terlalu merasakan sebuah organisasi ke struktur keorganisasian, kepengurusan. Jadi kita di SMK ini kan juga udah mulai 100% masuk sekolah, kita bisa merasakan ketemu langsung ke guru, ketemu BK atau menemui pembina langsung secara langsung. Itu mungkin hal baru yang baru saya rasakan di sini. Kalau aku sendiri hal barunya sama sih. Jadi ngurusin administrasi keorganisasian itu menurut saya ya itu suatu hal baru buat saya gitu. Oke. Menurut kalian pribadi ya, gimana kalian upaya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan terhadap pengurus dan anggota kalian di organisasi? Kalau di Paski sendiri kita melatih kepercayaan diri dulu, terus rasa tanggung jawab, lalu berpikir kritis. Nah, jadi di Paski itu juga diperlukan untuk berpikir kritis juga dan saling mengenal satu sama lain. Jadi ada unsur kekeluargaan di organisasi itu. Itu penting ya. Iya, jadi biar kita tuh bisa bekerja dengan kompak dan biar gak ada perselisihan juga. Kalau untuk Paspram sendiri kita juga mengajarkan sama ya dengan Paski ya, menumbuhkan rasa percaya diri, kekeluargaannya. Kita juga mengajarkan untuk mengenal satu sama lain juga. Untuk menjadi pemimpin kita juga harus menjadi perasa bagi anggota-anggota lainnya pastinya. Ya. Berpikir positif, terus aktif juga perlu sih dalam organisasi itu.
Yang penting juga kita bisa ngomong di depan orang banyak, pede, percaya diri. Berarti kunci pertama tuh percaya diri Iya, dulu percaya ya. diri dulu. percaya diri. Kalau minder itu ya kemungkinan kalian bisa berkembang. Iya. Oke, tadi kan udah spill dikit-dikit ya tentang pengalaman kalian gimana di organisasi selama menjabat ini. Boleh dong kasih motivasinya ke teman-teman virtual kita? Saya untuk generasi muda zaman sekarang hidup kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jangan berekspektasi terlalu tinggi tentang kehidupan zaman sekarang ya. Jadi masih banyak kok hal-hal yang patut kita syukuri daripada mengeluh. Kalau kalian mengeluh juga bakalnya dia nggak peduli, ya nggak? Iya. Bercanda. Ya lanjut. Motivasi saya untuk generasi muda yang sekarang, tantangan mungkin muncul saat kalian mencoba untuk memperbaiki diri ataupun mengembangkan diri. Terkadang juga muncul rasa takut. Dalam prosesnya, kalian harus membuang rasa takut itu. Walaupun kalian dalam keadaan yang sulit, kalian harus bertahan dengan pikiran dan harapan yang positif, sehingga kalian bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan. Sampai juga pada penghujung acara. Semoga ada pelajaran yang dapat diambil dari podcast kita pada hari ini. Saya Sandra Zakiatunisa Ramadhani, izin undur diri. Sampai jumpa pada konten kita selanjutnya. Bye!